Kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 3 bulan pertama di tahun 2023 menggembirakan, yaitu tumbuh sebesar 5,03% secara tahunan. Angka ini melampaui perkiraan banyak pihak dan lebih tinggi dibandingkan kuartal 4 2002 lalu yang sebesar 5,01%. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud mengatakan, konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi Q1 2023 dari sisi supply didorong oleh industri, manufaktur, ya, kemudian transportasi pengudangan dan perdagangan. Nah, sementara dari sisi demand, ya tadi sudah disebutkan, didorong oleh konsumsi rumah tangga, kemudian ekspor dan PMTB. Ini cukup besar. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pertumbuhan ekonomi RI di kuartal 1 2023 yang tertinggi nomor 2 di antara negara G20, meskipun belum semua sektor ekonomi pulih dari dampak COVID-19. Tentu kita berharap ekonomi berbasis konsumsi masyarakat ini pulih, tetapi kita tahu 3 tahun COVID itu belum seluruh sektor pulih, dan kita tentu berharap bahwa skar atau luka yang dalam akibat COVID, memang secara agregat kita bisa tumbuh baik, lebih tinggi dari yang lain, namun masih banyak sektor-sektor yang perlu di-recover lebih cepat. Ekonom Bima Yudhistira justru meminta pemerintah lebih waspada dengan daya beli masyarakat yang masih rendah, dan investasi atau pembentukan modal tetap bruto hanya tumbuh sebesar 2%. Selain itu, sumbangan industri manufaktur bagi PDB terus tergerus dalam 4 tahun terakhir. Kalau kita melihat dari sisi lapangan usaha, terjadi penurunan porsi industri manufaktur. Ini yang disebut sebagai fenomena deindustrialisasi dini atau prematur di negara berkembang. Dan ini yang harusnya dicegah. Karena industri manufaktur sumbangan pajaknya aja 30% terhadap total penerimaan pajak. Itu disumbang dari sektor manufaktur, belum dari lapangan pekerjaan. Inilah kenapa pengangguran kita meskipun agak sedikit menurun, tapi 8 juta orang menganggur itu, kalaupun ada sebagian yang masuk lagi ke dunia kerja, ternyata masuknya ke sektor informal. Menurut data BPS, pekerja sektor informal per Februari 2023 mencapai 60% lebih, terus naik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pekerja formal terus berkurang. Lalu apakah rakyat sudah merasakan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi? Selamat malam pemirsa, rilis BPS berkaitan mengenai pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 memang sangat menggembirakan sesuai dengan target, paling tidak ini di kisaran 5. Dan tentu saja kita bertanya-tanya apakah memang tingginya pertumbuhan ekonomi yang baru saja dirilis ini ekuivalen dengan tingkat kemakmuran dari masyarakat itu sendiri. Karena kalau kita melihat bagaimana kemudian perkembangannya beberapa waktu silam di episode-episode Indonesia Business Forum, ini justru makin banyak industri yang gulung tikar dan melakukan PHK terhadap karyawannya di periode belakangan akibat dari sulitnya perekonomian. Oleh karenanya di program Indonesia Business Forum edisi malam hari ini kita mengangkat tema mengenai pertumbuhan ekonomi tinggi, rakyat dapat apa? Saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber di studio. Saya perkenalkan satu persatu. Ada tim asistensi Menko Perekonomian Pak Raden Pardede. Pak Raden, selamat malam. Sehat Pak Raden? Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih Pak Raden sudah berkenan untuk bergabung bersama kami. Kemudian ada anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Mas Misbakun. Apa kabar Mas Misbakun? Kabar baik, selamat malam pemirsa TV One. Sehat ya Mas? Salam sehat. Berikutnya ada Ketua Umum Apindo, Mas Haryadi Sukamdhani. Mas Haryadi, selamat malam. Selamat malam Mbak Mano dan juga pemirsa TV One. Dan ada ekonom senior Indef Bang Faisal Basri. Bang Faisal, selamat malam. Kita ke Bang Faisal dulu deh. Bang Faisal, ini kalau kita melihat apa yang sudah dirilis oleh BPS, ini sebenarnya kan harusnya menggembirakan. Tapi kalau kita melihat ke belakang, beberapa waktu lalu juga Bang Faisal ada di sini begitu ya, kondisinya tidak sebaik yang ada. Nah, kalau dari catatan Bang Faisal. Iya, barangkali kita kalau bicara kualitas tadi, kesejahteraan rata-rata masyarakat yang naik. Karena kuenya naik, melebihi dari pertumbuhan penduduk. Yang naik, tapi distribusinya seperti apa kita belum tahu.
Nah, namun yang ingin saya sampaikan adalah target pemerintah itu tahun 2000 selama periode Pak Jokowi II itu 6%. Kalau dibulatkan ya 6%. Jadi masih jauh dari target. Ada COVID memang. Saya perkirakan pertumbuhan ekonomi selama periode Pak Jokowi kedua itu di bawah 5, 4, sekian. Nah, ada COVID memang. Nah, namun kalau kita lihat kualitasnya agak masalah karena industri manufakturnya turun terus pertumbuhannya ya di bawah pertumbuhan PDB. Tapi itu sebetulnya bukan di era Pak Jokowi saja, tapi sejak 2005 kecuali 2011 ya. Jadi sejak 2025 kecuali 2011 pertumbuhan industri manufaktur konsisten di bawah PDB dan share-nya tadi udah ditunjukkan sudah 18, tinggal 18 sekian ya. Tahun 2022 18-an. Tertinggi itu 27. Jadi kita belum mencapai puncak, sebetulnya udah turun. Nah, akibatnya kemudian yang kedua ada 7 subsektor industri manufaktur dari 15. Jadi hampir 50% pertumbuhannya minus. Itu tidak ada sektor manapun ya yang pertumbuhannya banyak minusnya gitu. 7 hampir 50% dari industri pertumbuhannya minus. Kemudian yang ketiga sumbangan industri manufaktur dalam non migas sumbangan industri manufaktur non migas ya, kita keluarkan migasnya itu dikuasai hanya oleh 2 jenis industri. Dari 15 jenis industri, 2 jenis industri itu menguasai hampir 50%. Apa itu? Mamin, industri makanan minuman, dan industri obat, herbal dan sebagainya itu. Kalau digabung itu 50%, hampir ya 50%. Jadi terkonsentrasi. Nah, kemudian kita lihat sepanjang 15 tahun terakhir struktur industri jalan di tempat. Jadi tidak terjadi penguatan struktur industri, tercermin dari 75% impor kita bahan baku. Bahan baku untuk industri tentu saja kan, karena kalau yang lain-lain tambang nggak perlu bahan baku, pertanian ada juga tapi udah disebut industri. Jadi kita bertanya gitu, di mana-mana Pak Presiden bicara industri, smelter lah, mobil listrik, kereta, sepeda motor listrik, macam-macam ya, hilirisasi segala macam, tapi hasilnya tidak kelihatan. Jadi industri itu ada nyata, kita bisa lihat, namun nilai tambahnya kecil, berarti nilai tambahnya kecil ya. Saya bisa pastikan nilai tambahnya larinya ke China kalau untuk smelter China itu, karena biji nikel itu diolah jadi ferronikel, 99% diekspor ke China, proses industrialisasinya di China. Oleh karena itu tidak salah juga pemerintah tidak pakai terminologi industrialisasi, dihindari kelihatannya. Yang dilakukan pemerintah adalah hilirisasi. Hilirisasi belum tentu industrialisasi. Hilirisasi bisa nilai tambahnya berasal dari luar. Saya rasa satu-satunya negara di dunia yang tidak pakai industrialisasi ya cuma Indonesia, hilirisasi itu ya. Nah, kemudian efeknya lagi adalah karena industri ini penyumbang 1/3 dari penerimaan pajak ya, pada tahun 2017 itu 1/3 dari penerimaan pajak dari industri turun terus, karena industrinya turun terus, share-nya penerimaan pajaknya pun turun. Terakhir itu 2017 32% ya, 2023 sampai Maret itu tinggal 28%, tinggal 28%. Kemudian tadi disebutkan di awal industri itu adalah penyerap tenaga kerja formal terbesar, tidak ada yang ngalahkan. Nah, berarti kalau industrinya loyo, pekerja formal yang diserap pun makin kecil. Oleh karena itulah sekarang pekerja yang tercipta adalah informal.
Kemudian yang terakhir untuk sementara waktu, negara-negara tetangga kita itu dominasi ekspornya adalah manufaktur. China 94% manufaktur, Thailand, Malaysia itu 80-an, Vietnam juga segala macam. Indonesia cuma 44%. Nah, jadi akibatnya apa? Ketergantungan pada komoditi itu menyebabkan ekonomi Indonesia lebih gonjang-ganjing gitu karena komoditi bergantung pada harga, manufaktur tidak gitu. Nah, jadi kesimpulannya terkait satu sama lain sehingga kita bisa memahami mengapa tax ratio juga turun terus kan. Sepanjang era Pak Jokowi turun kecuali 2022 karena ada boom komoditi. Kita ke Mas Haryadi. Mas Haryadi, ini tentu Apindo merasakan dong karena anggotanya juga tadi yang menjadi catatan mengalami penurunan dan lain-lain. Ya jadi gini, kalau kita ini kan topiknya adalah pertumbuhan ekonomi kita itu sebetulnya bagaimana untuk kepada masyarakat ya. Jadi Apindo itu sudah sejak lama kami menyampaikan, kita juga ngobrol dengan Pak Raden di kantornya Pak Raden, yang kami sampaikan adalah bahwa pertumbuhan ekonomi kita tidak berkualitas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Artinya apa? Tadi Mas Faisal menyampaikan bahwa distribusi income-nya itu tidak merata dan kita sebaiknya memang lihat aja datanya deh gitu ya. Saya pernah sampaikan ke Pak Raden pada waktu 2013 investasi PMA PNDN kita itu adalah 398 triliun. Pada saat itu bisa menyerap 1,8 juta orang pekerja. Atau rasio per 1 triliun itu adalah 4.594 pada saat itu ya. Nah, di tahun 2022 itu pada saat investasi kita menjadi 1.207 triliun, naik 3 kali lipat dari tahun 2013, penyerapannya turun 1,3 juta orang atau per 1 triliun itu hanya 1.081 orang. Jadi artinya apa? Naik investasinya 3 kali lipat tapi penyerapannya turun 75%. Nah, itu data dari BKPM ya kalau kita lihat. Lalu datanya kemarin Kompas 9 Desember mengeluarkan rilis yang disampaikan bahwa 181 juta orang penduduk Indonesia atau 68% dari populasi tidak mampu mencukupi kebutuhan gizinya. Nah, ini juga yang menyebabkan kenapa stunting kita tinggi. Nah, lalu juga kita lihat lagi di sisi subsidi dari penerima bantuan iuran di jaminan kesehatan dan juga bansos dan sebagainya, itu juga jumlahnya signifikan. Di 2019 itu jumlah yang penerima subsidinya kalau saya tidak salah itu 36% dari populasi pada waktu itu adalah jumlah penduduknya 270 juta orang. Di 2022 saat populasi kita 275 juta orang, penerima subsidinya itu sudah lebih dari 50%. Jadi kalau kita lihat data ini semua, pertanyaannya adalah kok nggak nyambung ya antara peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi dengan kondisi lapangan. Nah, ini yang selalu saya sampaikan, ayo dong kita kalau bikin regulasi kita lihat saintifiknya deh, gitu. Jangan keputusannya banyakkan politiknya melulu. Jadi misalnya sekarang apa sih yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia sebetulnya menurut pandangan kami adalah lapangan kerja. Lapangan kerja tentunya dengan harapan dengan imbal kerja yang semakin baik. Tapi kenyataannya kan sekarang supply and demand itu tidak diperhatikan, ya kan? Udah jelas-jelas bahwa supply-nya banyak, demand-nya kecil. Bahkan di pemerintah juga ASN juga menyusut loh Mbak. Data yang kita lihat ya 2013 dan 2022 itu juga menyusut. Walaupun kalau di pegawai negeri menyusutnya kecil ya, nggak sebanyak sih di swasta. Tapi semua menunjukkan bahwa ada korelasi yang sangat mendasar tidak diperhatikannya supply and demand tadi. Jadi ya sampai kapan juga nggak ketemu. Kemarin kita ribet urusan Perpu misalnya. Udah kita capek-capek bikin cipta kerja, formulanya diubah. Yang masalah pengupahan upah minimum dengan yang namanya outsourcing alih daya. Nah, ini kita juga repot. Jadi kalau pada saat harusnya kembali lagi ya, saya mohon maaf nih kalau saya menyampaikan apa adanya. Jadi kalau kita mengambil data-data saintifik, itu udah jelas kok bahwa itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang versi pertama adalah yang terbaik yang bisa kita hasilkan. Tapi kemudian kan pertimbangan politik yang banyak kan, aduh ini kayaknya kekecilan upah minimumnya kutak-atik yang dinaikin. Nah kalau begitu, ya tadi saya sampaikan
angkatan kerja kita itu yang di sektor formal itu hanya 50 juta orang, Mbak. Totalnya tuh 150. Jadi hanya sepertiga di sektor formal. Ya kira-kira gitu lah pengantar ya. Jadi ternyata masih belum cukup berkualitas. Bagaimana sebenarnya hasil evaluasi dari Kemenko Perekonomian termasuk juga catatan dari Komisi 11 sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kita ke Kemenko dulu deh. Kemenko tentu sudah ada inventarisir. Mengapa kemudian ada catatan dari Apindo dan juga dari Bang Faisal tadi? Silakan Pak Raden. Ya, terima kasih. Pertama, kalau kita lihat tadi pertumbuhan yang 5,03, ya, kembali berdasarkan data dibandingkan dengan banyak negara, 5,03 tentu tidak buruk sama sekali. Itu pertumbuhan yang boleh dikatakan cukup baik, ya. Dari G20 dia nomor 2, ya kita nomor 2 di dalam pertumbuhan sesudah India. Cina sekarang lagi melambat. Jadi kita harus tempatkan juga Indonesia di mana dengan pertumbuhan itu. Memang kalau kita lihat sumber pertumbuhannya sekarang ini bahwa konsumsi rumah tangga itu kontribusinya itu sekitar 57%, ya. Kemudian investasi kontribusinya itu sekitar 27-28%. Pemerintah itu 78%. Nah, yang menarik di sini tadi disebutkan juga angka pertumbuhan ekspor itu sekitar 11%. Tapi kalau dikurangi dengan pertumbuhan impor, sebetulnya netnya itu mungkin sumbangannya sekitar 3%-an. Itu dia. Nah, kalau dikatakan siapa yang mendapatkan benefit dari sini, nah kita bisa lihat dengan kacamata angle yang berbeda-beda. Ya, pertama tentu kalau kita lihat konsumsi rumah tangga yang naik ini sekitar 4,7-an itu, apakah itu sudah cukup baik? Mungkin masih kurang, ya. Tetapi kalau dari sisi itu, saya pikir pertumbuhan konsumsi rumah tangga kita di kuartal pertama itu not bad juga. Ya. Ingat kalau kita lihat bagaimana IMF, World Bank membuat prediksi tahun 2023 ini, mereka hanya membuat 4,7%. Jadi masih lebih baik dari situ. Dan kemudian kalau kita lihat juga di kuartal kedua tahun ini, saya pikir kalau kita lihat suasana lebaran, ya, kita tentu bisa melihat itu dengan nyata, sekitar 130 juta orang berlebaran, ya, berlebaran dan berlibur lah. Dan itu saya lihat bahwa belanja kemudian yang berlebaran itu banyak itu naik mobil, jadi makanya macet di mana-mana. Itu juga menunjukkan bahwa sebetulnya saving dari rumah tangga itu masih ada. Dan kita bisa melihat evidence-nya itu dengan belanja mereka. Kenapa? Cukup masuk akal karena ada tabungan mereka selama 2 tahun terakhir ini kelas menengah kita itu menabung. Dia tidak belanja, ya. Kenapa tidak belanja? Karena pandemi itu. Dan sekarang ada kesempatan mereka pulang ke kampung masing-masing dan mereka juga belanja, termasuk belanja hadiah untuk tentu keluarganya yang di kampung halaman. Itu terjadi. Jadi saya melihat di kuartal kedua pun masih cukup baik ini pertumbuhan akibat dari situ. Saya katakan tadi bagaimana tabungan mereka selama 2 tahun terakhir mereka mulai belanjakan. Itu penting itu. Saya juga mengamati persoalan tabungan dengan belanja ini penting. Ya, kalau kita ekspansi lebih besar, biasanya kita bisa melihat bahwa justru tabungan harus menurun. Itu dia. Tapi yang terjadi selama 2 tahun, 2,5 tahun terakhir ini, tabungannya naik. Dan itu juga tercermin di dana pihak ketiga perbankan. Ya, jadi yang sering saya katakan, tapi mungkin banyak yang mengkritik kami sendiri bahwa memang saatnya kita berbelanja ini sekarang ini. Jadi tabungan yang ada itu bisa dibelanjakan. Tentu kita harapkan belanjalah yang produktif juga, ya. Itu yang menurut kami yang kita lihat apa data-data sekarang ini. Yang berikutnya juga kita tidak boleh lagi mengandalkan pemerintah.
Ya, karena kalau kita lihat 2-3 tahun terakhir ini dengan belanja pemerintah yang sangat signifikan, hutang pun akan naik kan. Itu menjadi beban tentunya kalau kita terus meminta pemerintah untuk belanja sangat besar sekali ya. Oleh karena itu pada saat keadaan seperti ini ya pihak swasta lah yang akan bergerak ya, termasuk di situ pengusaha dan juga tentu rumah tangga. Itu kira-kira yang kita lihat bagaimana rotasi peran pemerintah itu pada saatnya dia berperan penuh, tapi bisa juga kemudian dia agak mundur ke belakang di mana swasta sudah bisa berperan. Nah, kalau tadi disebutkan kaitannya mengenai kualitas ya, kualitas pertumbuhan bisa juga dilihat dengan berbagai cara ya. Baik. Memang dampak dari pandemi itu jelas ada yang disebutkan tadi oleh Pak Menko di dalam di rekaman yang tadi disebutkan faktor namanya itu scaring. Jadi luka itu akibat dari pandemi itu ada, itu tidak bisa dipungkiri. Dan pada saat yang sama, pada saat pandemi ini ada digitalisasi itu berkembang dengan cepat sekali. Makanya pola pekerjaan pun akan berbeda. Jadi dampaknya terhadap pekerjaan itu berbeda. Masih banyak saudara-saudara kita sekarang yang akhirnya pekerjaannya itu digantikan, ya. Ingat pada bahkan sangat ekstrim waktu itu 1 tahun yang lalu kita memang benar-benar mungkin tidak perlu ke kantor, tidak perlu bekerja secara fisik, tapi baru kembali sekarang. Jadi faktor itu ada. Saya pikir itu yang membuat data-data yang dikatakan ada kualitas berkurang. Iya, dampak pandemi itu masih ada. Kita bisa lihat juga contohnya adalah juga kita bisa lihat di poverty, ya poverty artinya tingkat kemiskinan sempat naik kemudian turun. Demikian juga di Gini coefficient sempat naik turun, tapi kemudian sekarang ini naik lagi akibat daripada komoditas. Mengenai sektor tadi ini adalah memang ini adalah pekerjaan rumah dan mungkin sudah dalam beberapa periode kepresidenan ini Pak Bang Faisal ini. Jadi bukan hanya sekarang ini. Dan memang selalu yang kita sebutkan penyakit Belanda, Dutch disease itu sudah berlangsung cukup lama. Ya, bahkan saya melihat itu mulai akhir tahun 2000, mulai akhir tahun 90-an. Dan sampai sekarang kita mulai terjebak dengan Dutch disease. Itu penyakit Belanda disebutkan karena tingkat ketergantungan begitu harga komoditas naik. Maka situasinya menjadi memburuk dan biasanya itu menjadi bias negatif dampaknya terhadap sektor manufaktur. Jadi kalau memang kita mau mengandalkan sektor manufaktur sebagai penghela ekonomi kita ke depan, di mana sektor ini secara produktivitas adalah jauh lebih tinggi dan dia menciptakan tenaga kerja formal dibandingkan yang lain, maka kita harus mengurangi ketergantungan kita ke sektor komoditas ini, termasuk tambang dan juga termasuk juga yang lain-lain. Mas, gimana dong evaluasinya? Kinerja makroekonomi itu kan ukurannya di pertumbuhan. Kalau kemudian kita kaitkan pertumbuhan itu dengan kualitas kemakmuran, itu dua hal yang berbeda. Seakan berhubungan, tetapi relasinya, transmisinya itu berhubungannya panjang. Karena apa? Tadi Raden Pak Dede sudah menyampaikan, pertumbuhan ekonomi kita itu dihela oleh apa? Pertama oleh konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga itu sekitar antara 56 sampai 58% di dalam komponen pertumbuhan kita. Kemudian ada yang namanya pembentukan modal tetap bruto, PMTB. Ini investasi. Investasi ini adalah CAPEX, capital expenditure, kemudian investasi, kemudian termasuk di sana ada kredit perbankan dalam rangka memperkuat struktur pembentukan modal tetap bruto ini untuk apa? Di sini antara sampai sekitar 30%, 26, 27, 28 sampai 30% di sana. Kemudian baru ada investasi pemerintah, investasi belanja pemerintah, government spending, government spending itu antara 6, 7 sampai 8%. Sisanya kemudian net dari ekspor dan impor kita ketemu di sana. Kalau kita lihat di sana, di mana sih yang tadi disampaikan oleh Mbak Manu soal manufaktur? Pasti akan kita bicara soal ekspor impornya. Karena kalau kita berbicara
industrialisasi dan sebagainya, itu kalau kita bicara dari sisi konsumsi rumah tangga, pasti karena apa? Industrialisasi akan meng-hire orang. Akan terjadi kelompok masyarakat yang menerima penghasilan dari pekerja formal. Lah inilah yang akan jadi spending. Kemudian industrialisasi itu menghasilkan dari mana? Net ekspor impor kita, cadangan devisa dan sebagainya, penyerapan tenaga kerja dan sebagainya. Nah, kalau dikaitkan dengan kemakmuran, di mana kemakmuran? Ya di program pembangunan. Di program pembangunannya. Program pembangunan yang ada, apakah itu misalnya menaikkan nilai investasi kita, bagaimana relasi antara Jawa dan non-Jawa dalam mengatasi kesenjangan industrialisasi. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Raden, Dutch disease ini, penyakit Belanda ini, Indonesia sulit kalau keluar dari komoditas. Karena apa? Ekonomi Indonesia itu driven by resource based economy. Resource based economy. Coba perkebunan, pertambangan, mineral, semuanya dari sana. Nah, ketika kita mengelola dari situ, supaya Dutch disease ini tidak terjadi, mengatasinya gimana? Ya program pembangunannya bagaimana? Termasuk walaupun sering dikritik oleh Bang Faisal, misalnya contoh infrastruktur yang dibangun, misalnya jalan tol dan sebagainya, itu bagian dari upaya untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Untuk apa? Bagaimana koneksi antar kawasan. Contoh sederhananya, kalau orang yang selama ini jadi pegawai buruh migran di Malaysia jadi buruh sawit, kenapa kalau kita punya kebun sawit, gaji mereka di sana berapa sih? 7 juta, 8 juta, tapi biaya hidup mereka lebih mahal. Kalau dia kerja di misalnya Kalimantan, kerja di Palembang, kebun sawit di sana, walaupun dapat 5 juta, tapi mereka di dalam negeri. Lah, maksud saya begini, lah ada situasi bahwa kemakmuran itu harus diatasi oleh program pembangunan. Sehingga program pembangunan ini menghasilkan hal-hal yang tidak bisa diatasi oleh ekonomi mekanisme. Itu makanya dalam Adam Smith itu mengatakan invisible hand inilah, invisible hand ini siapa yang turun tangan? Dia pemerintah lewat program pembangunan. Lah kalau kinerja ekonomi dikaitkan dengan kemakmuran sebagai sebuah persandingan yang setara, menurut saya kita menghilangkan transmisinya. Karena apa? Program-program ini harus dilihat secara jangka panjang. Kinerja ekonomi itu adalah situasi yang dihasilkan oleh program yang sudah lama. Baik, apakah sudah cukup program pembangunan itu? Karena kalau kita hanya spending tabungan itu tanpa diimbangi lapangan pekerjaan yang cukup, bisa jadi tabungannya habis, sudah tidak lagi bekerja, lalu makan apa? Sesaat lagi tetap bersama kami. Pak Misbako tadi belum selesai, silakan dilanjutkan. Berkaitan dengan transmisi bagaimana memakmurkan. Bagaimana memakmurkan rakyat ini tentunya harus dengan program. Programnya seperti apa? Tadi disampaikan mengenai liberalisasi. Di dalam liberalisasi sektor pertambangan ini menjadi persoalan yang serius. Persoalan yang serius karena apa? Indonesia yang dikatakan sebagai negara yang kaya dengan sumber daya alam, yang kaya dengan sumber mineral, kebun dan sebagainya, tongkat dan kayu jadi tanaman. Coba perhatikan, penerimaan negara bukan pajak dari sumber daya alam kita itu masih kalah penerimaannya dari penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari sistem administrasi kita, dari sistem birokrasi. Masih kalah. Kalau di total penerimaan dari SIM, visa, mahasiswa mendaftar di universitas, kemudian orang bisa mendapatkan dari urusan-urusan administrasi pemerintahan, jauh lebih tinggi dari setoran PNBP dari apa? Batu bara, tambang, mineral dan sebagainya. Jadi kalau saya menyampaikan kinerja ekonomi kita itu harus kita detailkan lagi kepada hal-hal yang lebih serius. Soal apa? Ya, soal bagaimana kita per sektor itu kita memperbaikinya seperti apa. Karena apa? Tadi disampaikan bahwa walaupun 5,03 itu termasuk yang terbaik nomor 2 di G20, tetapi apakah itu merupakan kinerja terbaik kita?
apakah ini masih bisa di booster? Apakah ini merupakan twin engine atau twin turbo kita untuk menaikkan? Lah, kalau kita bisa lihat mendetailkan ada permasalahan-permasalahan di masing-masing sektor itu secara mendasar. Kalau kita perbaiki debirokratisasi, aturan main yang lebih bagus, level playing field yang bagus, saya yakin kita akan bisa lebih bagus untuk itu. Bang Faisal, apakah kemudian yang disampaikan ini tadi cukup untuk bisa membuat agar rakyat ini bisa mendapatkan dampaknya? Bisa sekali dengan kekayaan alam kita ya. Contohnya saja, swasta banyak yang mengelola sumber daya alam, nggak apa-apa. Tapi negara kan punya kuasa untuk menarik dari keuntungan yang besar itu lewat pajak durian runtuh. Bumi, air, dan kekayaan alam terganggu di dalamnya dikuasai oleh negara bagi sebesar-besar kemampuan rakyat, bukan mereka kan. Nah, ada pajak CPO, pajak ekspor CPO, ada bea CPO. Di CPO itu ada jutaan petani. Di batubara cuma segelintir, tidak dikenakan pajak sama sekali. Tutup mata nih, saya katakan kepada sejumlah menteri, tutup mata nih, kita bisa dapat 250 triliun dari penerimaan pajak batubara yang kita terapkan pada tahun 2022, tahun lalu, hanya dari ekspor saja, karena ekspor itu pendapatannya 850 triliun rupiah. Nah, oleh karena itulah jurang kaya miskin semakin menjadi-jadi. Kebetulan datanya ada, karena kita data gininya kan sebetulnya bukan data ketimpangan pendapatan ya, tapi ketimpangan pengeluaran. Ini ada tadi kita bicara saving ya. Nah, tabungan masyarakat itu yang ada di dana pihak ketiga perbankan dipilah oleh LPS itu yang di bawah 100 juta sampai di atas 5 miliar. Nah, yang di bawah 100 juta ini naik terus jumlah akunnya. Jumlah akunnya naik terus 2019 19,17, 98,17, 2020 98,30, 2021 98,36, 2022 98,71, naik terus. Jumlah akun naik. Nah, tapi jumlah akun naik itu karena apa? Jumlah orang yang menabung yang akunnya di atas 200 juta sampai 500 juta turun. Jadi dia turun kelas, ke kelas paling bawah di atas 100, di bawah 100 juta. Jadi yang 200 sampai 500 juta itu turun dari 0,58, 0,41, yang 500 sampai 1 miliar itu turun dari 0,22 ke 0,15. Jadi dia turun kelas. Nah, hampir 99% di bawah 100 juta rekeningnya, tapi nilainya turun terus mereka ini. 14,53 tahun 2019 sampai saya langsung 2022 saja tinggal 12,44. Artinya dia udah makan tabungan. Turun kelas makan tabungan. Sebaliknya nih, gilanya ini yang di atas 5M jumlah rekeningnya cuma 0,03%. Tapi nilainya melonjak dari 46% tahun 2019 sekarang 2022 53,4%. Kemudian ada data dari Swiss itu yang menunjukkan jumlah orang kaya memang meningkat, ya kan, dari 106.215 orang kaya itu di atas $1 juta menjadi 171.400. Inilah gemerlap yang beli mobil listrik segala macam itu dan disubsidi. Hebat nggak? Nggak ada di dunia seperti itu. Makasih. Bang. Aduh, saya terima kasih sama Bang Faisal. Tadi saya udah, aduh nih kayaknya Pak Raden mesti di counter nih soal tabungan. Terima kasih. Jadi memang ini menarik ya. Kalau kita melihat agregat keseluruhan, ya bener lah dana pihak ketiga naik. Tapi kalau kita teliti lagi, ya ini topik kita hari ini, pembangunan pertumbuhan ekonomi kita berkualitas atau enggak? Dijawab oleh datanya Pak Faisal gitu. Jadi
Itu yang tadi saya bilang, kami meyakini bahwa ini ada masalah gitu loh. Ada yang masalah bahwa mayoritas daripada masyarakat kita itu tidak menikmati apa yang tercermin dari pertumbuhan. Ini mohon maaf nih Pak Raden, karena saya juga ini konfirmasi libur lebaran ya, karena saya mesti update juga ke masyarakat. Kemarin itu libur lebarannya panjang. Nah, saya baru kemarin saya baru cek sektor saya, hotel, restoran, dan taman rekreasi. Pertama saya pasti cek dari hotel dulu dong. Hotelnya kira-kira gimana nih okupansinya, semuanya kayaknya rame nih. Pak, ini ternyata secara keseluruhan itu lebih rendah dari tahun lalu. Oh kok bisa sih? Nah, makanya saya bilang kok bisa sih? Apa jangan-jangan karena liburnya lama mereka jalan-jalan kemana-mana jadi apa namanya bukan jadi rata gitu ya, mungkin ke desa wisata segala macam. Oh, saya masih mungkin itu kan masih positive thinking. Kedua saya ketemu saya cek di restoran. Restoran gimana? Restoran juga ternyata turun. Dibanding tahun lalu ini tentu data agregatnya kita masih cek lagi ya, tapi secara random secara keseluruhan saja begitu. Nah yang ketiga taman rekreasi itu juga mereka bilang Mas Faisal ternyata kunjungan juga lebih dari tahun lalu. Lalu kita teman-teman bicara di sektor pariwisata, kenapa ya? Berarti kemungkinan daya belinya turun gitu loh, spending powernya turun. Jadi ini semua memang tentunya harus kita lihat secara saintifik ya, kita lihat data-data itu. Tapi poinnya adalah menarik diskusi kita. Pemerintah tahu, Mas Misbakun tahu, ada kok sumber-sumber pendapatan untuk menaikkan tax ratio segala macam. Nah, pertanyaannya adalah ada isu tentang liberalisasi sumber daya alam ya kan, swasta menguasai itu sumber daya alam dan diberikan pungutan yang relatif lebih rendah. Pertanyaan simpel, kalau emang begitu kenapa negara biarin aja ya? Kenapa pemerintah nggak punya ide untuk kita ambil dari sana? Atau juga teman-teman darinya Mas Misbakun, kenapa kok udah tahu begitu dibiarin? Nah, di sini menurut saya menarik ya, diskusi publik ini menarik adalah ya memang ya itu tadi gitu loh. Kembali lagi kita semua mayoritas masyarakat itu nggak tahu persis what's going on antara teman-temannya Mas Misbakun sama teman-temannya Pak Raden. Yang kita tahu kenapa tiba-tiba saya di sektor saya kok jadinya menurun nih. Masyarakat kok spending powernya jadi turun gitu kan. Sesaat lagi tetap bersama kami. Jadi bagaimana dari pemerintah, silakan Pak Raden untuk membuat semuanya lebih baik. Iya, seperti tadi kita sudah bicarakan, tentu banyak kekurangan di sana sini, tidak ada yang sempurna, ya. Dan sebetulnya evaluasi seperti ini menjadi baik, ya. Kita melihat ada kekurangan sana sini. Tapi kalau kita lihat ekonomi itu tidak semata-mata hanya digerakkan oleh pemerintah. Jadi Pak Haryadi ini dengan dunia usaha juga bertanggung jawab. Ya, jadi jangan, karena sebetulnya kalau kita lihat peran pemerintah secara langsung tadi itu 8%, 7-8%. Jadi harapan saya adalah swasta juga ini bersama-sama dengan pemerintah. Jadi janganlah swasta ini langsung bilang ini pemerintah begini. Memang peran pemerintah itu ada dua, satu secara langsung, satu lagi secara tidak langsung. Tetapi pemerintah pun tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan dan juga partisipasi aktif dari dunia usaha. Ya, tadi sudah dikatakan Pak Misbakun. Ini saya quote. Ini sebetulnya adalah dari John Maynard Keynes yang menyatakan itu, udahlah pasar itu tetap masih yang paling baik. Tetapi pasar itu tetap tidak sempurna, terutama terhadap penyediaan lapangan kerja dan satu lagi adalah inequality. Ya, artinya itu distribusi. Disitulah peran pemerintah itu. Jadi kita harapkan peran swasta tadi di pasar itu tetap ada, peran pemerintah adalah mengatasi tadi ketidakdistribusian yang baik ini dan juga satu lagi kegagalan di pasar tenaga kerja. Itulah peran pemerintah. Nah ini harapan kita adalah harus diperbaiki dari waktu ke waktu. Ya, baik oleh pemerintah sekarang yang masih punya waktu 1,5 tahun lagi ya. Ya. Tapi juga menjadi pelajaran saya pikir untuk rezim siapapun nanti pemerintahan yang akan datang. Mungkin itu yang saya pikir yang kami bisa sarankan sekarang ini. Mas Misbakun silakan. Pertumbuhan ekonomi itu adalah kinerja ekonomi secara keseluruhan sebuah negara. Peran negara ada, peran swasta ada. Siapa mengambil porsi paling besar? Masyarakat di sana.
Di sana ada ekonomi informal juga memberikan kontribusi, ekonomi formal maupun dalam bentuk perusahaan besar sampai kepada mikro UMKM yang digerakkan oleh masyarakat. Nah, sekarang apakah ini memberikan dampak, merupakan gambaran? Ini merupakan gambaran mengenai situasi ekonomi kita yang sebenarnya. Tetapi kita juga harus melihat ada fungsi-fungsi di dalam ekonomi itu yang digerakkan oleh pemerintah, ada yang digerakkan oleh swasta, swasta pun ada yang digerakkan oleh masyarakat, dan kemudian ada yang sektor formal dan informal. Nah, bagaimana kemudian saling kait mengait, saling berkontribusi untuk tujuan yang lebih baik. Ya. Nah, bagaimana kemudian ini menjadi simbol kemakmuran. Jangan sampai kemudian pertumbuhan ekonomi menjadi simbol ketimpangan. Ini yang tidak boleh. Makanya jarak ketimpangannya harus dirapatkan, ya kan? Distribusi kemakmurannya harus diratakan. Nah, ini melalui apa? Program yang menjadi kehendak kekuasaan, program pembangunan, keputusan politik pemerintah. Nah, inilah kalau menurut saya, bagaimanapun juga kinerja pertumbuhan ekonomi 5,03 itu adalah hal yang positif dan itu merupakan pencapaian negara Indonesia. Baik. Itu yang utama. Baik, ini perlu diapresiasi dan mudah-mudahan saja segala catatan yang menjadi evaluasi bersama pada malam hari ini bisa dijadikan masukan agar ke depannya tadi yang menjadi catatan ketimpangan tersebut bisa diantisipasi sehingga tadi yang ketidakadilan yang dirasakan ini pada akhirnya bisa semakin merata. Saya Brigita Manohara pamit, terima kasih Mas Haryadi, terima kasih Mas Misbakun, terima kasih Pak Raden, terima kasih Bang Faisal. Selamat malam, sampai jumpa.